Siapa sangka, seorang tukang ngarit miskin bernama Sarman, yang tiap hari cuma bawa sabit dan goni rumput, ternyata menyimpan rahasia masa lalu yang belum selesai. Hari itu, di bawah terik matahari dan debu jalanan desa, sebuah mobil mewah berhenti mendadak di pinggir sawah. Dari dalamnya turun seorang wanita muda berhijab cantik, panik karena mobilnya mogok. Tapi yang bikin merinding bukan mobilnya, melainkan tatapan mata antara wanita itu dan sang tukang ngarit. Sarman terpaku. Wajah wanita itu terlalu mirip dengan seseorang yang sudah bertahun-tahun ia cari. Anaknya yang hilang sejak kecil. Namun mungkinkah itu benar? Atau hanya bayangan rindu dari masa lalu? Ketika wanita itu menyebut namanya, dunia Sarman seakan berhenti berputar. Apakah benar wanita itu adalah putrinya sendiri? Bagaimana kisah haru pertemuan ayah dan anak yang terpisah 15 tahun ini akan berakhir? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai kisah yang luar biasa hari ini, jangan lupa tekan tombol subscribe dan like serta sholawat kepada Nabi di kolom komentar. Semoga setiap dukungan dari Anda menjadi amal jariah yang mendatangkan keberkahan, kesehatan, dan kebahagiaan untuk kita semua. Baiklah, kita mulai saja kisahnya. Siang itu, matahari menancap panas di langit pedesaan yang tandus. Udara kering memukul kulit, rumput-rumput mulai menguning, dan suara jangkrik menggema di pematang sawah. Di tengah hamparan itu, tampak seorang laki-laki paruh baya bernama Sarman, berjalan pelan sambil membawa sabit dan goni lusuh di pundaknya. Tubuhnya kurus, kulitnya legam terbakar matahari dan keringat terus menetes dari dahi ke pipi keriputnya. Setiap langkahnya adalah perjuangan. Setiap sabit yang diayunkan adalah harapan untuk sekantong rumput yang bisa dijual ke juragan kambing di desa sebelah. Dikit lagi, Sarman. Dikit lagi. Gumamnya pelan meneguhkan diri sendiri. Hidupnya sederhana. Rumah kecil di tepi sawah, berdinding bambu, beratap bocor. Tak ada istri, tak ada anak yang menunggu pulang. Hanya seekor ayam dan radio tua yang menemani malam-malamnya. Namun ada satu benda yang selalu menemaninya setiap hari, yaitu sebuah foto kecil yang sudah pudar warnanya. Di dalamnya, seorang gadis kecil tersenyum ceria di pangkuan ibunya. "Rani," bisiknya lirih setiap kali melihat foto itu. Anaknya yang dulu ia sayangi, yang kini entah di mana. Sudah lebih dari 15 tahun ia tak pernah bertemu. Sejak bercerai dengan istrinya, sang anak dibawa pergi ke kota dan tak pernah kembali. Sarman tidak pernah membenci mantan istrinya, juga tak pernah menyesali perpisahan itu. Yang ia sesali adalah satu hal, ia tidak sempat memeluk Rani untuk terakhir kalinya. Setiap malam di bawah temeram lampu minyak, ia sering berdoa, "Ya Allah, kalau Engkau masih izinkan, aku ingin melihat wajah anakku sekali saja sebelum aku mati." Namun siapa sangka, doa lelaki sederhana itu akan dijawab dengan cara yang tak pernah ia bayangkan. Hari itu, cuaca kembali terik. Sarman membawa goni besar berisi rumput dan berjalan pulang melewati jalan tanah di pinggir sawah. Langkahnya pelan, namun matanya jeli memperhatikan sekeliling, mencari rumput segar yang mungkin terlewat. Tiba-tiba, dari kejauhan terdengar suara mobil berhenti mendadak di jalan kecil dekat tikungan. Brak! Cek cek cek. Bunyi mesin yang tersendat-sendat memecah kesunyian. Sarman menoleh. Di depan sana, tampak sebuah mobil putih mewah berhenti di tepi jalan sawah yang becek. Dari dalamnya, keluar seorang wanita muda berhijab, mengenakan pakaian sopan berwarna lembut. Wajahnya cantik, teduh, tapi terlihat panik. "Ya Allah, kenapa di sini lagi macetnya?" Keluhnya sambil membuka kap mesin, lalu menatap ke sekeliling, seolah berharap ada yang bisa menolong. Melihat itu, Sarman yang sedang lewat mendekat pelan. "Ibu, mobilnya kenapa ya?" tanyanya sopan dengan logat desa yang kental. Wanita itu menatap agak ragu sejenak, lalu menjawab, "Sepertinya mesinnya panas, Pak. Saya nggak ngerti soal beginian." "Coba tak lihat, Bu," ucap Sarman dengan nada rendah, penuh empati.
Dengan tangan kasarnya yang terbiasa menggenggam sabit, ia membuka kap mesin. Wajahnya serius, matanya tajam mengamati setiap sudut. Asap tipis keluar dari radiator. Air pendinginnya habis, Bu. Pasti kepanasan, katanya pelan. Ia segera berlari ke pinggir sawah, mengambil air dari parit lalu menuangkannya perlahan ke radiator. Wanita itu memperhatikan dari samping. Wajahnya tampak canggung, tapi penuh hormat. Aduh, terima kasih banyak, Pak. Saya tadi udah panik. Soalnya di sini sepi banget, katanya sambil tersenyum. Dan saat itulah Sarman terpaku. Senyum itu, tatapan mata itu, bentuk wajahnya. Semuanya terasa sangat familiar. Ia seperti melihat wajah dari masa lalunya. Wajah anak kecil yang dulu selalu memeluk lehernya sambil berkata, "Ayah, jangan pergi ngarit lama-lama ya. Aku takut sendirian." Hati Sarman bergetar. Dadanya sesak. Ia mencoba tersenyum, tapi suaranya serak ketika berkata, "Wajah ibu, kok saya kayak pernah lihat ya? Mirip sekali sama seseorang yang saya kenal." "Oh ya, Pak? Siapa kalau boleh tahu?" Sarman menatap foto di saku bajunya, lalu menatap wajah wanita itu lagi. "Mirip sekali sama anak saya. Namanya Rani," katanya lirih. Wanita itu mendadak terdiam. Matanya membesar. "Rani?" Ulangnya pelan. Ada jeda panjang di antara mereka. Angin sawah bertiup lembut di tepi sawah, menggoyang ujung hijab sang wanita dan topi caping Sarman yang lusuh. Suasana menjadi hening, seolah waktu berhenti. "Maaf, Pak." Suara wanita itu gemetar. "Nama saya juga Rani." Sarman menatap dengan mata berkaca-kaca. Tangannya gemetar, sabit di tangannya hampir terjatuh. Rani. Nama yang selama ini ia doakan dalam setiap sujud. Kini berdiri di hadapannya, tak lebih dari 1 meter. Namun Sarman menahan diri. Ia takut salah orang. Takut kecewa lagi. Tapi hatinya berteriak, yakin bahwa wanita itu adalah darah dagingnya sendiri. Dengan suara bergetar ia bertanya, "Kalau boleh tahu, Bu Rani, dulu waktu kecil tinggalnya di mana?" Rani menatap penuh tanda tanya, lalu menjawab pelan, "Saya lahir di desa ini juga, Pak. Tapi waktu saya umur 5 tahun, Mama pindah ke kota setelah berpisah dengan ayah saya. Sejak itu, saya nggak pernah ketemu beliau lagi." Dek. Kata-kata itu seperti petir di dada Sarman. Lututnya lemas, air matanya menetes tanpa bisa ditahan. Ia menatap langit sambil berbisik lirih, "Ya Allah, jadi Engkau kabulkan juga doaku?" Angin sore mulai bertiup lembut di tepi sawah. Rani menatap wajah lelaki tua di depannya, wajah yang legam, penuh keriput, dan mata yang teduh namun menyimpan kesedihan dalam diri. Entah kenapa, ada sesuatu yang aneh di dadanya. Semakin ia menatap, semakin terasa ada kedekatan yang sulit dijelaskan. "Pak," ucap Rani pelan. "Bapak kenal seseorang bernama Rani?" Sarman menatapnya, bibirnya bergetar. "Iya, Nak. Dulu aku punya anak. Namanya juga Rani. Umurnya waktu terakhir kutemui baru 5 tahun. Sekarang mungkin sudah seusiamu." Rani terpaku. Hatinya seperti dipelintir rasa penasaran dan haru. "Ayah saya juga bernama Sarman," katanya lirih. Langkah Sarman langsung goyah. Ia memegangi dadanya, suaranya bergetar. "Sarman? Nak, siapa nama ibumu?" "Buningsih," jawab Rani cepat. Sekejap dunia seolah berhenti. Sabit di tangan Sarman terlepas dan jatuh ke tanah.
Matanya berkaca-kaca, dadanya naik turun menahan tangis. Ya Allah, Nak, jadi kamu Raniku? Rani tersentak. Bapak, ayahku? Ia menatap lekat wajah laki-laki itu. Kini semakin jelas, gurat matanya, senyum yang membegerpu itu persis seperti wajah di foto tua yang masih disimpan ibunya di kota. Sarman tak kuat menahan tangis. Ia menutup wajahnya dengan tangan kasar yang penuh bekas kerja. Suaranya pecah di antara isakan. Maafkan ayah, Nak. Enggak ya, aku yang harusnya minta maaf. Aku sempat marah sama ayah. Aku pikir ayah pergi dan gak mau cari aku lagi. Sarman menggeleng kepala cepat. Bukan begitu, Nak. Ayah dulu diusir. Ayah gak boleh mendekat. Ibumu waktu itu marah besar. Ayah cuma bisa berdoa, semoga kamu tumbuh jadi anak yang baik. Rani menangis makin keras. Ia memeluk ayahnya lebih erat. Di matanya tidak ada lagi rasa benci, hanya rindu dan cinta yang tertahan bertahun-tahun. Setelah tangis mereka mereda, Rani duduk di tepi sawah, sementara Sarman masih terisak pelan. Langit mulai memerah di ufuk barat. Sore itu, warna senja seolah ikut berduka dan bahagia dalam waktu bersamaan. Iya, Rani menatap ayahnya lembut. Kenapa ayah nggak pernah coba nyari aku? Sarman tersenyum pahit. Sudah, Nak. Ayah dulu datang ke rumah lama kita. Tapi tetangga bilang, kamu dan ibumu pindah jauh ke kota. Ayah nggak tahu harus kemana. Ayah cuma bisa ngarit, kerja seadanya, sambil nunggu. Siapa tahu Allah kasih jalan. Rani menunduk. Ia merasa bersalah. Ternyata ayah menderita selama ini ya. Sarman menggeleng. Enggak, Nak. Ayah bahagia hari ini karena akhirnya bisa lihat kamu lagi. Bisa tahu kamu hidup baik. Itu sudah cukup buat ayah. Keheningan meliputi keduanya sejenak. Burung-burung mulai kembali ke sarang, dan aroma tanah basah setelah disiram senja semakin terasa. Rani memandangi ayahnya, lalu bertanya pelan. Ya, ayah tinggal di mana sekarang? Di gubuk pinggir sawah, Nak. Rumahnya kecil, tapi cukup buat satu orang tua seperti ayah. Kadang ayah kerja, buat juragan kambing. Kadang bantu petani lain. Rani menatapnya dengan mata yang mulai berkaca-kaca lagi. Kenapa ayah nggak tinggal sama siapa-siapa? Sarman tersenyum tipis. Karena yang ayah tunggu cuma satu, Nak. Kamu. Sekarang penantian ayah udah selesai. Rani menahan napas. Kata-kata itu menembus dadanya. Ia menggenggam tangan ayahnya erat. Ayah, mulai sekarang aku nggak mau ayah sendirian lagi. Ayah ikut aku ke kota ya. Aku udah nikah, punya rumah, punya anak juga. Aku pengen ayah tinggal sama kami. Sarman terdiam lama. Ia menatap wajah anaknya, seolah masih tak percaya semua ini nyata. Nak, ayah ini cuma tukang ngarit. Bajunya kotor, tangannya kasar. Gimana ayah mau tinggal di rumah besar kayak kamu? Rani menggeleng kuat. Aku nggak peduli ya. Buatku ayah tetap orang yang paling berharga. Aku hidup bahagia hari ini juga karena doa ayah dulu. Sarman tak kuasa menahan air matanya lagi. Ia menunduk, terisak sambil mengangguk pelan. Kalau memang kamu masih mau ayah di hidupmu, ayah mau, Nak. Ayah mau ikut kamu. Rani tersenyum di tengah air mata. Ia merangkul ayahnya dengan lembut. Senja mulai berganti malam, dan bintang pertama muncul di langit desa. Di antara cahaya redup dan aroma rumput basah, dua hatu yang dulu terpisah kini menyatu kembali. Sarman menatap langit, lalu berbisik lirih. Terima kasih ya Allah, Engkau pertemukan aku dengan anakku lagi.
Tak sia-sia setiap doa yang kulantunkan di sepertiga malam. Rani hanya bisa menatap ayahnya, menahan tangis haru. Hari itu bukan hanya mobilnya yang diperbaiki, tapi juga hubungan yang pernah rusak kini disembuhkan kembali. Hari sudah mulai gelap ketika Rani mengajak ayahnya Sarman untuk ikut ke kota malam itu juga. Namun Sarman menolak halus. "Besok saja, Nak. Ayah masih harus pamit sama juragan kambing dulu. Lagian baju ayah cuma ini yang nempel di badan," katanya sambil tersenyum malu. Rani menatap wajah ayahnya dengan mata berkaca-kaca. "Ayah nggak perlu malu. Aku bawa ayah bukan karena kasihan, tapi karena aku sayang. Aku pengen ayah ngerasain hidup tenang," ucap Rani tegas. Sarman hanya menunduk, menahan haru. Malam itu mereka duduk di teras gubuk reot milik Sarman. Lampu minyak redup menerangi ruangan kecil berisi tikar tua dan satu dipan bambu. Rani memandangi setiap sudut gubuk itu. Sederhana, tapi terasa penuh kenangan. "Jadi selama ini, ayah tinggal di sini sendirian ya?" tanya Rani lirih. "Iya, Nak. Tapi jangan kasihani ayah. Ayah sudah terbiasa. Tiap malam ayah cuma ngobrol sama radio tua dan foto kamu waktu kecil," sambil menunjuk figura kecil yang tergantung di dinding bambu. Rani berdiri dan mengambil figura itu. Air matanya langsung menetes. Foto itu sama persis dengan foto yang disimpan ibunya di rumah. "Ya Allah, ini foto aku waktu umur 5 tahun. Ayah masih nyimpen." Sarman mengangguk pelan. "Foto itu satu-satunya peninggalan kamu yang ayah punya. Waktu kamu dibawa Ibu Nu pergi, ayah cuma sempat selipin foto itu di saku." Tangis Rani pecah lagi. Ia memeluk ayahnya erat, tak peduli debu di bajunya. "Selama ini aku pikir ayah udah lupa sama aku." Sarman menepuk pelan punggung anaknya. "Mana mungkin ayah lupa darah daging sendiri, Nak. Cuma jarak yang memisahkan, bukan rasa." Malam itu keduanya menghabiskan waktu bercerita tentang masa lalu. Rani menceritakan kehidupannya di kota, bagaimana ia kuliah, bekerja, menikah, dan kini punya 2 anak. Sarman mendengarkan penuh haru. Matanya berbinar-binar seperti anak kecil yang sedang mendengarkan dongeng. "Berarti ayah udah jadi kakek dong," katanya sambil tertawa kecil. Rani ikut tertawa di sela tangis. "Iya ya, anakku 2, cowok sama cewek. Mereka pasti seneng banget ketemu kakeknya." Suasana hening sejenak. Angin malam berembus lembut melewati celah bambu. Sarman menatap langit-langit gubuknya, lalu berbisik lirih. "Kalau besok ayah bisa ikut kamu, berarti Allah masih sayang sama ayah." Keesokan paginya, Sarman bersiap dengan pakaian terbaik yang ia miliki. Kemeja lusuh dan celana kain yang sudah pudar warnanya. Rani datang membawa baju bersih, sendal baru, dan makanan hangat. "Yah, ayo berangkat," katanya ceria. "Suami sama anak-anakku udah nunggu di rumah." Sepanjang perjalanan, Sarman hanya diam. Pandangannya menerawang keluar jendela, melihat sawah-sawah yang makin jauh tertinggal. Ada perasaan aneh di hatinya, antara bahagia dan gugup. Sudah puluhan tahun ia tak pernah menginjakkan kaki ke kota. Tapi di balik itu semua, hatinya tenang. Karena kali ini, ia tidak sendiri. Setibanya di rumah Rani, suasana haru kembali menyelimuti. Rumah itu besar, bersih, dengan taman kecil di depan. Dari dalam rumah keluar seorang pria ramah, suami Rani, bernama Andi. Ia langsung menyalami Sarman dengan hormat. "Assalamualaikum, Pak." "Bapak Sarman ya? Akhirnya bisa ketemu juga. Kami udah sering dengar cerita Rani tentang ayahnya." Sarman terkejut lalu cepat-cepat menjawab. "Waalaikumsalam, Nak. Maaf kalau tangan ayah kotor. Biasa pegang rumput dan sabit." Andi tersenyum hangat menggenggam tangan Sarman erat.
Justru tangan seperti itulah yang paling mulia, Pak. Tangan yang bekerja keras demi anaknya. Kata-kata itu membuat mata Sarman basah lagi. Ia menatap menantunya dengan penuh terima kasih. Rani menuntun ayahnya masuk dan dari dalam rumah muncul dua anak kecil, cucu Sarman. Ini ya, cucu ayah. Yang cowok namanya Arka, yang cewek namanya Naila. Anak-anak itu mendekat malu-malu, tapi ketika Sarman tersenyum, mereka langsung memeluknya tanpa ragu. "Kakek!" teriak Naila polos. Air mata Sarman kembali menetes. Pelukan kecil itu menghangatkan hatinya yang sudah lama dingin karena kesepian. Suara tawa anak-anak membuat rumah itu terasa hidup, dan untuk pertama kalinya dalam belasan tahun, Sarman merasa punya keluarga lagi. Siang itu mereka makan bersama. Sarman sempat menolak duduk di kursi, memilih duduk di lantai. Tapi Rani menegur lembut. "Ayah nggak usah canggung. Ini rumah ayah juga sekarang." Sarman tersenyum. "Ayah cuma takut mimpi, Nak. Takut besok bangun, semuanya hilang." Rani menggenggam tangannya. "Kalau ini mimpi, aku nggak mau bangun ya." Suasana makan siang itu penuh canda dan air mata bahagia. Andi mendengarkan dengan seksama cerita Sarman tentang masa lalunya. Tentang bagaimana ia bertahan hidup dengan kerja kasar, tapi penuh doa untuk anaknya. "Pak," ucap Andi di akhir makan. "Mulai sekarang, biar saya yang gantian jaga ayah. Tugas ayah cuma istirahat dan main sama cucu-cucu." Sarman terdiam. Ia menatap Andi, lalu menatap Rani. "Dulu, ayah cuma punya satu mimpi sederhana. Bisa makan di meja yang sama dengan anak ayah. Sekarang Allah kasih lebih dari itu. Ayah dikasih keluarga baru." Sore itu saat matahari condong ke barat, Sarman duduk di halaman rumah sambil memangku Naila yang tertidur. Rani duduk di sampingnya memandangi ayahnya dengan tatapan lembut. "Ayah tahu ya, waktu kecil aku sering nanya ke Mama, di mana ayah? Tapi Mama selalu diam. Sekarang aku tahu, ayah nggak pernah pergi, cuma menunggu waktu untuk dipertemukan lagi." Sarman mengangguk, matanya berkaca-kaca. "Nak, kadang Tuhan memisahkan kita bukan karena membenci, tapi karena ingin menguji seberapa kuat cinta yang kita punya." Rani menggenggam tangan ayahnya erat. "Dan cinta itu menang ya, karena akhirnya kita dipertemukan." Mereka berdua tersenyum dalam diam. Burung-burung beterbangan pulang dan cahaya senja menutup hari dengan kehangatan yang belum pernah mereka rasakan selama ini. Hari-hari berlalu dengan cepat. Sarman kini tak lagi berjalan sendirian di tepi sawah, tak lagi tidur di gubuk reyot, dan tak lagi makan sendiri di piring retak. Ia kini tinggal di rumah Rani bersama cucu-cucunya yang setiap pagi berlari memeluknya sambil berseru, "Kakek, ayo main layangan." Setiap pagi, Sarman duduk di teras rumah menatap langit biru yang sama, tapi dengan hati yang berbeda. Kalau dulu langit itu terasa sepi dan jauh, kini langit yang sama terasa hangat, penuh arti, penuh syukur. Rani sering datang membawa segelas teh hangat. "Ya, teh dulu sebelum main sama cucu-cucu," katanya sambil tersenyum. Sarman senyum kecil. "Kamu tahu nggak, Nak? Teh ini rasanya kayak kebahagiaan yang ayah nggak sangka bisa ayah cicip lagi." Malam-malamnya kini tak lagi diisi kesepian. Sarman sering duduk bersama Rani dan menantunya, Andi, sambil bercerita tentang masa kecil Rani di desa. Tentang radio tua dan foto yang ia simpan bertahun-tahun. Anak-anak mendengarkan sambil tertawa kecil. Lalu Naila berkata polos, "Berarti kakek dulu pahlawan ya? Karena kuat banget sendirian." Sarman hanya tersenyum. Ia tahu bukan kekuatannya yang membawanya sampai sini, tapi doa dan takdir Allah yang penuh rahasia. Suatu sore, ketika matahari tenggelam dengan cahaya keemasan, Rani duduk di samping ayahnya. "Ayah bahagia kan?" Sarman mengangguk pelan. "Bahagia banget, Nak. Bahagia bukan karena rumah besar atau makanan enak,
Tapi karena akhirnya ayah nggak sendirian lagi. Karena ayah tahu doa itu nggak pernah sia-sia. Rani menunduk, air matanya jatuh perlahan. Dulu aku sering marah sama takdir ya. Tapi ternyata takdir nggak jahat. Dia cuma sabar nunggu waktu terbaik buat kita ketemu lagi. Sarman menatap ayahnya, lalu berbisik lembut. Bener nak, takdir itu nggak pernah salah waktu. Kadang Allah menunda sesuatu bukan untuk menyakiti, tapi supaya saat waktunya tiba, semuanya terasa lebih indah. Langit senja menjadi saksi dua generasi yang akhirnya bersatu kembali. Tak ada lagi air mata penyesalan, yang tersisa hanyalah air mata syukur. Kadang hidup terasa kejam, memisahkan orang yang saling mencintai. Namun di balik semua luka dan jarak, ada doa yang tak pernah putus dari seorang ayah untuk anaknya. Doa yang menembus waktu, jarak, dan keadaan. Kisah Sarman dan Rani mengajarkan bahwa cinta seorang ayah mungkin tak selalu diucapkan, tapi tak pernah padam. Doanya diam, tapi sampai ke langit. Dan bagi siapapun yang menonton kisah ini, jika masih punya orang tua, peluklah mereka selagi bisa. Karena rindu yang paling menyakitkan adalah rindu yang datang ketika sudah terlambat. Itulah kisah nyata yang bisa menggetarkan hati siapapun. Jangan lupa tinggalkan komentar kalau kamu pernah merasakan rindu yang sama. Klik like, share, dan subscribe supaya kisah menyentuh seperti ini terus bisa menginspirasi kita semua.